adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Lestari Jatiningsih, guru matematika di MTSN 2 Barito Timur, Kalimantan Tengah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait bab 2 Matematika kelas 7 semester 2, yaitu aritmetika sosial. Ada yang sudah tahu tentang materi matematika aritmetika sosial? Iya, betul sekali. Aritmetika sosial adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu berupa harga jual, harga beli, untung, rugi, dan sebagainya. Intinya berkaitan dengan jual beli. Yang pertama, kita akan pelajari tentang harga beli, harga jual, untung dan rugi. Seperti yang kita ketahui, seorang pedagang menjual barang atau membeli barang itu akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menghitung untung dan rugi. Setelah itu, kita juga akan belajar mengenai diskon, bruto, neto, dan tara. Diskon sering kita jumpai saat kita membeli suatu barang. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang bunga tunggal dan pajak. Bunga tunggal itu biasanya nanti ada di perbankan, pajak juga demikian. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan harga beli, harga jual, untung dan rugi. Harga beli atau biasa kita singkat dengan HB adalah sejumlah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Jadi, misalkan saya berlaku sebagai pedagang, pastinya saya akan membeli barang untuk kemudian saya jual. Nah, harga yang saya beli dari agen ataupun dari produsen itu disebut harga beli. Nah, biasanya harga beli dari pedagang itu disebut dengan modal atau modal pedagang itu. Nah, yang kedua, kita mengenal dengan harga jual. Apa itu harga jual? Harga jual adalah sejumlah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Jadi, setelah pedagang itu membeli suatu barang, pastinya pedagang akan menjual barang tersebut. Nah, barang yang akan dijual kepada konsumen itu disebut dengan harga jual. Nah, harga jual biasanya ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Yang ketiga, ada yang disebut dengan untung atau kita singkat dengan U, yaitu harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Jadi misalkan saya berlaku sebagai pedagang, kemudian saya membeli barang A seharga X, kemudian saya menjual barang A tersebut seharga Y. Apabila yang saya jual itu lebih besar harganya daripada harga pembelian, maka saya mengalami keuntungan. Nah, untung ada rumusnya, yaitu harga jual dikurangi harga beli, di mana harga jual itu lebih besar daripada harga pembelian atau daripada modalnya. Atau kita singkat, U sama dengan HJ dikurangi HB. Yang keempat adalah rugi atau kita singkat dengan R. R atau rugi adalah terjadi jika harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Jadi jika pedagang itu membeli suatu barang, nilainya lebih besar daripada harga yang dijual. Jadi dia mengalami kerugian atau harga penjualannya itu malah lebih kecil daripada modalnya. Rumus rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Maaf ya, di situ ada kesalahan ketik, harusnya ada harga di sini. Atau kita singkat R sama dengan HB dikurangi HJ. Kenapa R sama dengan HB dikurangi HJ? Karena di sini HB-nya itu lebih besar daripada HJ atau harga jual.
Oke, sudah paham semuanya tentang konsep harga beli, harga jual, untung dan rugi? Alhamdulillah. Nah, saya akan berikan sebuah contoh jual beli telur. Seorang pedagang membeli 300 butir telur dengan harga Rp350.000. Pedagang tersebut menjual telur dengan harga Rp1.400 per butir. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Tentukan besar untung atau ruginya. Nah, sebelum kita menyebutkan dia untung atau rugi, alangkah lebih baiknya kita hitung terlebih dahulu berapa harga beli, berapa harga jualnya. Harga beli sudah diketahui, HB sama dengan Rp350.000. Nah, tanda Rp dan koma 00 sebaiknya kita tinggal saja. Nanti kita tambahkan saat kita menuliskan kesimpulan agar penghitungannya tidak rumit. Kemudian harga jualnya sama dengan HJ. Karena pedagang itu menjual telur Rp1.400 per butir, maka 300 butir dikali 1.400. Hasilnya adalah Rp420.000. Karena HJ atau harga jualnya itu lebih besar daripada HB, harga beli atau modal, maka pedagang tersebut mengalami keuntungan. Ya, jelas di situ harga jualnya adalah Rp420.000, harga belinya Rp350.000. Jadi, harga jual lebih besar daripada harga beli, sehingga pedagang telur ayam mengalami keuntungan. Nah, sekarang berapa besar untungnya? Mari kita hitung bersama. Besar untung sama dengan U. Rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Rp420.000 dikurangi Rp350.000. Hasilnya adalah Rp70.000. Setelah itu yang terakhir kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, pedagang telur tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000. Paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan presentase untung dan rugi. Kalau tadi kita sudah menghitung untung, maka kita bisa menghitung persentasenya, berapa keuntungan yang diperoleh oleh pedagang. Tentunya karena kita menentukan persentase, berarti bentuknya adalah persen atau per 100. Nah, yang pertama, jika kita menghitung persentase untung, di situ ada tanda persen. Persentase untung sama dengan untung per atau dibagi harga beli dikali 100%. Yang kedua, jika menghitung persentase rugi, maka rugi per harga beli atau modal dikali 100%. Nah, contohnya di sini ada sebuah toko sepeda. Pak Andre membeli sepeda seharga Rp1.500.000. Beberapa bulan kemudian, sepeda tersebut dijual dengan harga Rp1.440.000. Tentukan persentase untung atau ruginya. Nah, kenapa di sini ada untung atau rugi? Karena kita belum tahu Pak Andre mengalami keuntungan atau kerugian. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Harga beli atau HB atau yang sering kita sebut dengan modal adalah Rp1.500.000 karena Pak Andre membeli sepeda tersebut seharga Rp1.500.000. Nah, untuk tanda Rp dan koma 00 sebaiknya kita tinggal. Nanti kita tuliskan di dalam kesimpulan. Harga jual atau kita singkat dengan HJ sama dengan Rp1.440.000. Nah, kita bisa tahu bersama bahwa HJ Rp1.440.000 itu lebih kecil daripada HB Rp1.500.000. Seperti yang sudah kita pelajari, apabila HJ itu lebih kecil daripada HB, maka disebut rugi. Jadi,
Pak Andre mengalami kerugian. Berapa besar ruginya? Besar rugi sama dengan R sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Karena di sini harga belinya lebih tinggi, jadi HB dikurangi HJ. 1.500.000 dikurangi 1.440.000. Hasilnya adalah Rp60.000. Atau kita tulis 60.000 dulu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persentasenya. Seperti apa rumusnya? Persentase rugi, karena rugi berarti kita gunakan rugi. Rugi per harga beli. Nah, sebagai patokannya adalah harga belinya. Selalu yang ada di bawah atau yang sebagai penyebut adalah harga beli. Rugi per harga beli dikali 100%. Nah, tadi sudah kita hitung bahwa ruginya adalah 60.000. Kemudian harga belinya adalah 1.500.000. Jadi 60.000 per 1.500.000 dikali 100%. Nah, bagaimana menghitungnya? Coba kita lihat ada berapa nol di bagian penyebut? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 nol di bawah atau di bagian penyebut. Sekarang kita lihat yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata nol yang ada di pembilang atau yang ada di atas itu lebih banyak daripada yang di bawah. Berapa nol yang harus kita coret? Iya, betul sekali. Jadi, nol yang harus kita coret adalah cukup 5 karena penyebutnya hanya mempunyai 0 sebanyak 5. Karena matematika selalu menerapkan keadilan. Atau jika di bawah dicoret nolnya 5, maka di atas juga dicoret nolnya 5. Jadi tersisa angkanya adalah 60 per 15. Nanti ada persennya ya. Iya. Nah, 60 per 15 artinya 60 dibagi 15. Hasilnya adalah 4. Karena ini adalah persentase rugi, maka 4 kemudian kita bubuhkan tanda persen, jadinya 4%. Nah, jika kita tulis kesimpulannya, berarti persentase kerugian yang dialami oleh Pak Andre adalah 4%. Ya, silakan ditambahkan di sini. Baiklah, terima kasih. Itulah materi harga jual, harga beli, untung dan rugi. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.